Halo anak-anak, kembali dengan saya, Mr. Jolan. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila. Simaklah video berikut ini. Tahun 1945, Indonesia belum merdeka. Tapi para tokoh bangsa mulai sibuk memikirkan dasar negara untuk masa depan Indonesia. Saat Jepang mulai kalah perang, dibentuklah BPUPKI. Tugasnya menyusun rencana kemerdekaan termasuk dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI pertama dimulai tanggal 29 Mei 1945. Banyak tokoh hebat hadir membawa ide untuk Indonesia merdeka. Tokoh pertama yang menyampaikan gagasan dasar negara adalah Muhammad Yamin. Ia bicara tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas penting, mulai dari peri kebangsaan sampai kesejahteraan rakyat Indonesia. Setelah Yamin, giliran Supomo menyampaikan pendapat. Ia menjelaskan konsep negara yang mengutamakan persatuan seluruh rakyat. Menurut Supomo, Indonesia harus menjadi negara yang menyatukan semua golongan, tanpa membedakan suku maupun agama. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran berbicara. Pidatonya kemudian menjadi momen penting lahirnya Pancasila. Soekarno menyampaikan 5 dasar negara yang menurutnya cocok untuk Indonesia merdeka dan penuh keberagaman. Dalam pidato itu, Soekarno pertama kali menyebut nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibangun bersama. Isi Pancasila versi Soekarno meliputi kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato Soekarno mendapat perhatian besar, tapi para tokoh masih perlu menyempurnakan rumusan dasar negara Indonesia. Akhirnya dibentuk Panitia 9. Kelompok ini bertugas merumuskan dasar negara yang bisa diterima semua pihak. Anggota Panitia 9 berasal dari berbagai golongan, mulai nasionalis hingga tokoh agama Islam Indonesia. Setelah diskusi panjang, Panitia 9 berhasil menyusun naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta selesai tanggal 22 Juni 1945. Isinya menjadi cikal bakal rumusan resmi Pancasila. Dalam Piagam Jakarta terdapat 5 sila. Namun sila pertama masih memiliki tambahan 7 kata khusus yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Beberapa tokoh mulai memikirkan dampak rumusan itu bagi persatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam. Indonesia memiliki banyak agama dan suku. Karena itu, dasar negara harus bisa diterima semua masyarakat. Perdebatan terus berlangsung. Semua tokoh ingin Indonesia tetap bersatu setelah merdeka nanti. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Golongan muda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu izin dari Jepang. Di tengah situasi genting, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya kepada seluruh dunia. Sehari setelah merdeka, PPKI langsung bersidang untuk mengesahkan konstitusi dan dasar negara Indonesia. Dalam sidang itu, muncul usulan mengganti sila pertama agar lebih menjaga persatuan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh bangsa akhirnya sepakat menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta demi persatuan nasional. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang digunakan hingga sekarang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Kelima sila Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Nilai Pancasila mengajarkan persatuan, gotong royong, dan menghormati perbedaan di tengah masyarakat Indonesia. Sejak dulu, Pancasila diajarkan kepada generasi muda agar semangat persatuan terus terjaga. Pancasila membantu Indonesia tetap kuat
meski memiliki ribuan pulau, budaya, dan bahasa berbeda. Proses lahirnya Pancasila ternyata penuh diskusi panjang, perdebatan, dan semangat saling menghargai. Beberapa tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Supomo punya peran besar dalam merumuskan dasar negara. Mereka rela mengutamakan kepentingan bangsa dibanding kepentingan golongan pribadi masing-masing. Hingga sekarang, Pancasila tetap menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Generasi muda punya tugas menjaga nilai Pancasila agar Indonesia tetap damai dan kuat bersama. Perumusan Pancasila bukan sekedar sejarah, tapi perjuangan besar demi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Dari perdebatan para tokoh bangsa, lahirlah Pancasila, dasar negara yang mempersatukan Indonesia sampai hari ini. Untuk mengukur pemahamanmu, salinlah di buku tulismu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, jawablah isian singkat di buku tulismu dengan jawaban yang tepat. Kemudian, jawablah soal uraian di buku tulismu dengan jawaban yang jelas. Sekian pembelajaran kali ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya.